Sebuah inovasi gila muncul di dunia otomotif. Saat semua orang berlomba-lomba mengembangkan mobil listrik berbasis baterai, ada satu teknologi revolusioner yang bisa mengguncang industri ini. Ini adalah mobil listrik tanpa baterai yang bisa mengubah segalanya. Sebuah mobil mungil, lincah, dan tanpa emisi sama sekali, tapi tidak membutuhkan baterai besar yang mahal dan berat. Ini adalah AirPod, bukan sekadar konsep, ini adalah kenyataan. Dengan menggunakan udara terkompresi sebagai bahan bakar, mobil ini bisa melaju hingga 80 km per jam dengan jangkauan sekitar 150 km hanya dengan sekali isi ulang. Dan yang lebih gila lagi, waktu pengisian ulangnya cuma 3 menit. Tidak hanya ramah lingkungan, AirPod juga super ekonomis. Tidak perlu bahan bakar fosil, tidak perlu mengganti baterai mahal, dan biaya pengisian ulangnya jauh lebih murah dibandingkan listrik atau bensin. Pabrikan mobil listrik berbasis baterai mungkin mulai ketar-ketir, karena teknologi ini bisa menjadi game change dalam dunia kendaraan hijau. Tapi apakah AirPod benar-benar bisa menggantikan mobil listrik berbaterai? Seberapa besar dampaknya bagi industri otomotif global? Lalu bagaimana cara kerja dari mobil listrik tenaga angin pertama di dunia ini? Berikut ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. AirPod adalah mobil inovatif yang dikembangkan oleh MDI atau Motor Development International, sebuah perusahaan asal Luxembourg. Mobil ini dirancang sebagai alternatif kendaraan ramah lingkungan dengan menggunakan udara terkompresi sebagai sumber tenaga utama. Tidak seperti kendaraan listrik berbaterai atau mobil berbahan bakar fosil, AirPod tidak menghasilkan emisi saat beroperasi sehingga lebih bersih dan cocok untuk digunakan di kawasan perkotaan. Mobil ini memiliki desain yang kompak dan ringan sehingga ideal untuk perjalanan jarak pendek maupun mobilitas dalam kota. AirPod hadir dalam beberapa varian dengan kapasitas 1 hingga 3 penumpang, tergantung pada model yang dipilih. Dengan ukuran yang kecil, AirPod dapat bermanuver dengan mudah di jalanan sempit dan menemukan tempat parkir lebih cepat dibandingkan mobil konvensional. Dari segi performa, AirPod mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 80 km per jam, yang cukup untuk penggunaan dalam kota. Jarak tempuhnya mencapai 120 hingga 150 km per satu kali pengisian udara penuh. Keunggulan utama dari mobil ini adalah waktu pengisian energi yang sangat cepat. Jika dibandingkan dengan mobil listrik berbaterai yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengisi daya, mobil ini dapat mengisi ulang tangki udaranya hanya dalam beberapa menit menggunakan kompresor bertekanan tinggi. Sepertinya Kang tukang tambal ban sangat menyukai mobil ini. Karena tidak menggunakan bahan bakar minyak atau baterai listrik yang mahal, biaya penggunaan mobil ini jauh lebih murah. Udara terkompresi merupakan sumber daya yang mudah didapat dan tidak memerlukan biaya besar untuk produksi atau penyimpanannya. Selain itu, sistem mekanis mobil ini lebih sederhana dan memiliki sedikit komponen yang bergerak sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya keausan atau kerusakan. Mobil berbasis udara terkompresi tidak memerlukan oli mesin, sistem pembakaran atau radiator, sehingga biaya perawatannya juga jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Dari segi desain, AirPod memiliki tampilan yang unik dan futuristik. Salah satu fitur menariknya adalah sistem kemudi berbasis joystick menggantikan setir konvensional yang biasa digunakan di mobil lainnya. Sistem ini memberikan pengalaman berkendara yang lebih modern dan memungkinkan manuver yang lebih mudah, terutama dalam ruang sempit.
Namun meskipun memiliki banyak keunggulan, teknologi udara terkompresi juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah efisiensi energi yang lebih rendah dibandingkan dengan mobil listrik berbaterai. Proses kompresi udara memerlukan listrik dalam jumlah besar, sehingga meskipun mobil ini tidak menghasilkan emisi saat digunakan, proses produksinya tetap memiliki dampak lingkungan, terutama jika listrik yang digunakan berasal dari pembangkit berbasis bahan bakar fosil. Selain itu, infrastruktur untuk pengisian udara bertekanan tinggi masih terbatas. Tidak seperti stasiun pengisian bahan bakar atau tempat pengisian daya mobil listrik yang sudah mulai banyak tersedia, tempat pengisian udara untuk AirPod masih jarang ditemukan. Hal ini menjadi tantangan bagi pengguna yang ingin menggunakan mobil ini secara luas. Dari segi kapasitas, AirPod lebih cocok digunakan sebagai kendaraan perkotaan atau transportasi jarak pendek, bukan untuk perjalanan jarak jauh. Dengan daya jelajah yang terbatas, mobil ini kurang ideal bagi pengguna yang sering bepergian keluar kota atau membutuhkan mobil dengan kapasitas bagasi yang besar. Meskipun demikian, AirPod tetap menjadi salah satu inovasi menarik dalam dunia transportasi ramah lingkungan. Jika teknologi ini terus dikembangkan, bukan tidak mungkin kendaraan berbasis udara terkompresi dapat semakin efisien dan mampu bersaing dengan kendaraan listrik berbaterai dalam hal efisiensi dan kenyamanan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan performa AirPod, seperti mengkombinasikan teknologi udara terkompresi dengan sumber energi lain untuk meningkatkan efisiensinya. Jika infrastruktur pengisian udara dapat diperluas dan teknologi penyimpanan energinya lebih baik, maka kendaraan berbasis udara terkompresi dapat menjadi alternatif kendaraan hijau yang lebih praktis. Selain itu, konsep ini juga dapat digunakan untuk kendaraan lain seperti bus atau angkutan umum berbasis udara terkompresi. Dengan cara ini, solusi transportasi tanpa emisi dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas, membantu mengurangi polusi udara di kota-kota besar. Secara keseluruhan, AirPod adalah mobil yang menawarkan konsep unik dan inovatif dalam dunia kendaraan ramah lingkungan. Dengan berbagai keunggulan seperti biaya operasional rendah, desain futuristik, dan sistem pengisian cepat, mobil ini memiliki potensi besar sebagai solusi transportasi hijau di masa depan. Namun tantangan seperti efisiensi energi dan keterbatasan infrastruktur masih perlu diatasi agar teknologi ini dapat diadopsi secara lebih luas. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari mobil listrik tenaga angin ini? Apakah bisa membuat perusahaan baterai listrik ketar-ketir? Mohon sampaikan di kolom komentar.